Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Ada sukacita, amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan, amin. Raja pemenang untuk selamanya, berikan bagi kita kerajaan-Nya takkan tergoyahkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus. Nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang kami rindu Tuhan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
menyatakan isi hatimu pada saat ini Tuhan. Biarlah ketika kami memperingati Paskah di tahun ini Tuhan, kami boleh mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada setiap kami, secara khusus umat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah Easter at Home. Sepanjang umur hidup saya, baru sekali ini saya merayakan Paskah dan merayakan di rumah masing-masing. Itu sebabnya saat ini saya memberikan tema Easter at Home. Dan saya berdoa supaya kebenaran ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Paskah. Paskah artinya melewati. Passover. Dalam bahasa Ibrani Pesah. Dalam bahasa Yunani Paskah. Yang dimaksud adalah Tuhan melewatkan kematian ketika rumah-rumah orang Israel yang memiliki tanda darah ya di ambang pintu rumahnya. Nah, saat ini kita akan pelajari bersama-sama. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan, Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen itu memang berbeda. Secara singkat saja saya akan memberikan penjelasan inti dari Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi adalah hari peringatan keluarnya nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel, keluar dari Mesir. Jadi Paskah orang Yahudi tidak ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak ada. Sedangkan Paskah Kristen adalah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus untuk menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan hidup yang kekal. Jadi inilah perbedaannya antara Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Kalau saya boleh katakan bahwa Paskah Yahudi itu adalah bayangan atau gambaran dari Paskah Kristen. Mengapa? Ya, karena anak domba Paskah yang disembelih ketika orang Yahudi merayakan Paskah, itu sebenarnya digenapi di dalam diri Yesus sendiri. Bahwa Yesus itu menjadi anak domba Paskah yang disembelih. Dalam hal ini dikorbankan di atas kayu salib. Nah, itu artinya apa? Artinya jika yang sesungguhnya itu sudah ada, sebenarnya yang bayangan atau yang gambaran itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena apa? Karena yang dahulu itu hanya bayangan, yang sekarang ini adalah realitanya. Ya. Paskah Kristen itu menjadi penting, kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu menjadi inti iman orang Kristen. Karena firman Tuhan mengatakan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Jadi kebangkitan Yesus itu kalau saya gambarkan seperti puzzle penutup yang kemudian membentuk sebuah gambar yang jelas. Nah, itu kebangkitan Yesus. Karena kalau tidak ada itu, maka sia-sia. Gambarnya tidak jelas. Tidak terbentuk sempurna. Nah, kebangkitan Yesus itu inti iman Kristen sesungguhnya.
kebangkitan Yesus itu menjadi penting. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kuasa maut tidak bisa menguasai. Yesus bangkit dari kematian. Dia Tuhan. Saya suka sekali dengan lagu yang sering dinyanyikan bahwa lagunya begini, saudara. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Karena memang kalau Dia bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan penting juga kenapa? Karena semua yang Dia katakan itu pasti kebenaran. Kenapa? Karena Dia sudah membuktikannya. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu layak dipercayai. Karena Dia sudah buktikan. Dan yang paling penting adalah Paskah itu menjadi penting bagi orang percaya karena apa? Karena ada kepastian keselamatan. Saya selalu mengatakan ini bagian yang penting. Kepastian keselamatan. Nah, itu sebabnya kita betul-betul harus merayakan Paskah. Karena ini hari kemenangan bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Sekalipun banyak orang tidak mempercayainya, bahkan berusaha untuk menutupi atau mengatakan bahwa ini hoax gitu ya, hoax. Atau ini adalah berita yang tidak benar. Tapi saya mengatakan, justru inilah bedanya iman Kristen. Iman Kristen percaya bahwa Yesus mati dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu menunjukkan ada jaminan keselamatan. Nah, itu sebabnya penting sekali. Paskah itu harus kita rayakan, harus kita peringati. Nah, dalam merayakan Paskah hari ini, memang tadi saya katakan, saudara di awal, bedanya hari ini, saya tadi mengatakan seumur hidup saya baru mengalami Paskah seperti ini, saudara. Ya, tidak ada gereja, tidak ada di gereja, dan semua ada di rumah masing-masing. Tapi justru dalam kondisi seperti ini, ada hal yang Tuhan mau ajarkan. Dalam perayaan Paskah hari ini kita belajar dari tradisi perjamuan makan Paskah keluarga orang Yahudi. Perjamuan Paskah orang Yahudi disebut seder. Ingat, kita tidak merayakan seperti orang Yahudi merayakan Paskah. Tadi saya mengatakan di awal beda sekali ya. Tapi ada hal yang baik yang mereka lakukan dan kita bisa ambil contoh. Ya, dicontoh ya. Khususnya berkaitan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ya Tuhan sedang ingin mengajarkan hal yang penting ini, khususnya buat keluarga. Ya, karena berbicara perjamuan Paskah orang Yahudi ini berbicara keluarga demi keluarga. Nah, hal apa yang bisa kita ambil dari tradisi seder? Seder itu perjamuan Paskah orang Yahudi. Nah, perjamuan Paskah itu dilakukan pada saat tanggal 14 Nisan kalau orang Yahudi. Itu dilakukan pada senja setelah mengorbankan kambing domba atau kambing, lalu kemudian mereka merayakan Paskah. Nah, ada prinsip yang kita pelajari dari perjamuan Paskah orang Yahudi. Yang pertama, prinsip keluarga itu menjadi tempat yang terbaik untuk membangun fondasi nilai-nilai kebenaran. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Di dalam tradisi seder ini, perjamuan makan Paskah, itu prosesinya itu banyak sekali ya. Minum anggurnya sampai 4 kali, mereka harus makan roti tak beragi, ya. Mereka harus makan kuah pahit, ya lambang penderitaan nenek moyang mereka di Mesir. Lalu kemudian mereka harus makan daging, ya daging domba yang darahnya dikorbankan, kemudian dagingnya dibakar, kemudian dimakan. Nah, banyak sekali prosesi, tapi ada satu prosesi yang menarik di perjamuan makan Paskah orang Yahudi, yaitu apa?
pada saat mereka mengadakan perjamuan, maka ada pertanyaan yang selalu ada, ini pertanyaannya. Seorang anak akan bertanya dalam acara itu. Biasanya ini yang dilakukan oleh anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini akan meneruskan, ya, meneruskan dari generasi ke generasi. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Nah, anak kecil ini akan bertanya. Dia bertanya apa? Dia mengatakan, apa artinya semua ini? Kenapa kok kita harus makan ini? Roti tak beragi, kenapa harus makan? Nah, seterusnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanya oleh anak ini. Apa artinya? Kalau ada anak yang bertanya, maka harus ada orang tua yang menjawab, yaitu siapa? Bapaknya. Bapaknya berhak atau dia yang seharusnya menjawab pertanyaan anaknya. Justru disinilah saya melihat hal yang baik sekali. Rumah itu menjadi tempat di mana apa? Di mana fondasi kebenaran itu nilai-nilai kebenaran itu disampaikan di situ. Jadi seperti dikasih apa? Indoktrinasi begitu ya. Anaknya tanya, "Papa, apa artinya ini?" Lalu papanya menjelaskan, "Ini loh, bagaimana Tuhan menolong nenek moyangmu ini keluar dari Mesir." Dia cerita bagaimana kebaikan Tuhan. Disitulah, itu sebabnya dari turun-temurun orang Yahudi, tradisinya itu terus terjaga. Terus bahkan nilai-nilai yang mereka percaya terus terjaga. Nah, inilah yang kita teladani seharusnya. Yang harus kita teladani sebagai orang percaya. Maka kita juga harus menjadikan keluarga itu menjadi tempat untuk apa? Untuk menjelaskan kepada anak-anak nilai-nilai kebenaran dan meninggalkan apa? Warisan ilahi. Ini penting sekali. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua, khususnya bapak. Makanya saya hari ini mengatakan kepada bapak-bapak, ayah-ayah, justru Paskah hari ini kenapa di rumah Tuhan mau mengembalikan lagi nih fungsinya ayah, fungsinya bapak. Siapa yang jadi imam dalam keluarga? Ini kalau nonton acara ini, saya berharap bapak yang memimpin ini acara ini. Kenapa? Karena bapak punya tanggung jawab untuk membangun nilai-nilai, memberikan warisan ilahi. Ya, menarik sekali. Jadi sekali lagi saya katakan keluarga harus menjadi tempat, menjadi sumber jawaban bagi semua pertanyaan anak-anak. Jangan sampai anak-anak mendapat jawaban dari tempat yang lain, tapi dari keluarga. Jangan berpikir bahwa anak-anak nanti otomatis akan tahu sendiri, akan kemudian secara mengalir saja tiba-tiba dia jadi anak yang baik dan kemudian dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Gitu. Tidak. Karena apa? Karena itu harus diupayakan. Harus diupayakan. Dan itu dilakukan oleh tradisi orang Yahudi. Tadi saya mengatakan ada hal yang baik, ya kita teladani. Ini hal yang baik. Orang Kristen bayangkan kalau ada ayah-ayah dari orang Kristen yang seperti itu. Dia menurunkan warisan ilahi, iman kepada anak-anaknya. Pasti keturunan atau generasi orang percaya akan menjadi generasi yang kuat, yang takut akan Tuhan. Amin. Saya percaya itu. Ya. Pertanyaannya adalah, sudahkah keluargamu menjadi tempat yang baik bagi anak-anakmu? Sudahkah ketika anak bertanya, lalu anak menerima jawaban, nilai kebenaran? Sudahkah? Apakah engkau sudah mengupayakan? Supaya apa? Supaya keluarga itu tempat untuk meninggalkan warisan ilahi. Saya tahu ada banyak orang yang ingin meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Tapi jauh lebih penting dari warisan harta dunia, itu adalah warisan iman kepada Tuhan. Itu adalah nilainya sangat berharga. Ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama, keluarga itu menjadi tempat di mana bisa membangun ya nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, keluarga menjadi tempat yang baik untuk mengajarkan
kepada anak-anak menjadi penyembah-penyembah yang memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya tadi saya mengatakan kita belajar dari tradisi orang Yahudi yang seder tadi ya. Jadi di dalam prosesi itu, mereka ada yang namanya menyanyikan lagu pujian. Wah, ini menarik sekali. Ya, ketika mereka melakukan prosesi, kemudian mereka menyanyi, saudara. Di situ mereka menyanyi lagunya yang sangat terkenal, namanya The Big Hallel. Hallel besar namanya. Kalau orang Israel menyanyi The Big Hallel itu Mazmur 115 sampai 118. Yang intinya adalah begini, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau lagu dalam bahasa Indonesia pernah dinyanyikan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah itu adalah isi dari apa? Dari lagu yang namanya The Big Hallel tadi ya, Hallel besar. Dan itu lagu yang selalu dinyanyikan. Dan di dalam lagu-lagu itu, ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, itu terkandung bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberikan pertolongannya kepada nenek moyang mereka dan seterusnya. Dan itulah yang diajarkan di sana. Nah, ini hal yang baik yang tadi saya katakan, bahwa kita sebagai orang percaya, keluarga orang percaya, kita juga harus belajar ini. Kita harus mengajarkan anak-anak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini sekali lagi kita Easter at home. Kita merayakan Paskah di rumah. Justru inilah saatnya. Ajari anak-anak kita, ajari seluruh anggota keluarga kita bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini waktu yang baik. Saya tahu ini waktu yang Tuhan sedang lakukan untuk apa? Untuk mengembalikan. Nah, pertanyaannya begini, sudahkah engkau membangun kehidupan yang menyembah itu dalam keluargamu? Nah, ini penting. Apakah justru dalam kondisi seperti ini engkau cuek saja, nggak ada gereja, ya sudahlah, anak mau kemana terserah ya. Tapi justru hari ini waktu yang baik. Saya percaya Tuhan menggunakan situasi sekarang ini untuk kita kembali kepada rancangannya yang semula. Saudara, keluarga harus berfungsi persis seperti apa yang Tuhan rancangkan. Ya. Itu sebabnya tadi saya katakan yang harus dilakukan adalah kita harus menjadikan keluarga ini menjadi tempat mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menyembah Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kata Ibrani seder itu sendiri artinya adalah perintah atau aransemen. Nah, saya tertarik dengan arti kata aransemen. Jadi kata seder, perjamuan Paskah itu disebut sebagai seder, itu artinya aransemen. Nah, saya tertarik dengan arti aransemen. Kita harus mengaransemen keluarga kita menjadi tempat membangun nilai-nilai kebenaran dan membangun keluarga yang memuji dan menyembah Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Ingat, mengaransemen itu berarti ada niat, ada upaya, ada usaha sampai hal itu terjadi. Ada effort, ya, ada effort. Hai para ayah, hai para bapak, atau siapapun yang bertanggung jawab dalam keluarga, bersikaplah seperti Yosua. Yosua mengatakan apa? Tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap menyembah Tuhan. Ada kata tetapi, itu menunjukkan di atasnya ada penjelasan. Mungkin ada orang Israel menyembah kepada Allah yang lain, tetapi Yosua mengatakan aku dan seisi keluargaku. Atau walaupun situasinya tidak memungkinkan, tetapi kita bisa mengatakan, tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap menyembah Tuhan. Easter at home menjadi momentum untuk kita kembali kepada rencana Allah sejak semula. Untuk keluarga, yaitu keluarga yang menjadi partnernya Allah dalam membangun keturunan yang takut akan Tuhan. Jadikan Paskah tahun ini menjadi saat bagi kita untuk kembali kepada prinsip yang paling mendasar dalam keluarga, tentang keluarga. Yaitu bahwa keluarga
adalah cara Tuhan untuk membangun generasi ilahi. Keluarga ada jauh sebelum gereja ada. Begitu Allah menciptakan manusia, dibentuklah keluarga yang menjadi rancangan Tuhan. Supaya manusia bisa memiliki keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini saya tahu ini Tuhan ingin mengembalikan fungsi yang benar bagi keluarga. Ayo ayah-ayah para imam kembali berfungsi. Dan saya tahu ini waktunya, ini saatnya yang Tuhan mau lakukan. Haleluya, mari kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, katakan bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, oh, oh. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan untuk Paskah tahun ini. Kami tahu situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Sebetulnya di balik itu Tuhan ingin berbicara kepada setiap kami. Supaya keluarga-keluarga kembali boleh melakukan fungsinya dengan benar. Bahwa keluarga menjadi tempat di mana ada nilai-nilai kebenaran yang diberikan. Warisan ilahi diberikan di sana. Di mana keluarga menjadi tempat memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami tahu itu kami dapatkan melalui Paskah tahun ini Tuhan. Sekalipun kami hari ini ada di rumah kami masing-masing, kami tahu Tuhan mau supaya kami menyadari, supaya kami kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati keluarga-keluarga umat-Mu dimanapun saat ini yang bersama-sama menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus supaya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang menjadi rema bagi kami, yang menolong kami Tuhan. Dan kami berkatakan kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kami mau terus hidup Tuhan seperti apa yang Tuhan rancangkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.